Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillah pada hari ini 18 November 2025 persyarikatan kita di dalam kalender Masehi tepat berusia 113 tahun, ya. Karena lahirnya 18 November 2012. 1912, ya. Jadi sudah berusia 113 tahun, dan alhamdulillah di usia yang 113 tahun itu persyarikatan telah melakukan banyak kerja besar yang sebenarnya itu bisa menjadi fondasi bagi bangsa ini untuk menjadi negara maju. Sebab negara maju itu kalau kita lihat itu diisi oleh orang-orang yang memimpin bangsa itu adalah mereka yang berpikir tentang negaranya dan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itulah negara maju. Kita lihat di Jepang, saya 5 tahun tinggal di sana, itu fasilitas umum itu luar biasa. Tapi kehidupan orang-orangnya, para petingginya, itu ya rumahnya relatif biasa-biasa saja. Yang kaya itu justru petani. Yang punya rumah besar itu petani. Nah, itu sebenarnya mirip dengan Muhammadiyah. Perguruan tingginya megah-megah gitu ya. Sekolahnya juga begitu. Rumah sakitnya juga begitu. Tapi coba kita lihat pimpinan-pimpinan Muhammadiyah. Mana yang rumahnya megah, mana yang rumahnya mentereng. Nah ini. Tapi ini berbeda dari kalau kita melihat Indonesia. Ya. Jadi dalam setengah bulan ini, karena tanggal 5 yang lalu saya menjadi keynote speaker di International Symposium Physics and Application begitu ya, ISPA. Di situ mengundang pembicara kunci juga itu dari Thailand. Lalu Thailand ini bercerita tentang fasilitas sinkron cahaya di negaranya. Ya, sekitar 45 menit. Saya simak dengan seksama. Fasilitas itu tidak ada di negara kita. Ya. Jadi sekali lagi, fasilitas itu tidak ada di negara kita. Nah ini. Kemudian beberapa hari yang lalu, saya membaca status Facebook sejawat saya dari fisika yang sekarang menjadi rektor di ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Beliau mengupload foto dan ya tentu dikasih berita begitu, memimpin delegasi yang terdiri dari 31 orang ya, pimpinan perguruan tinggi itu
berkunjung ke Vietnam, ya. Lalu melihat bagaimana pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Itu melihat ke Vietnam. Ibu Bapak, kalau kita berkunjung ke suatu lembaga pendidikan, kita studi banding, ya. Itu kan biasanya yang kita datangi itu kan asumsinya lebih maju kan, lebih hebat. Jadi 31 orang kita itu datang ke Vietnam. Nah, itu berarti mengakui bahwa Vietnam lebih maju dari kita. Jangan bertanya tentang Malaysia. Malaysia itu tahun 70-an itu banyak mengundang mahasiswa ke Indonesia, ITB, UI, UGM begitu ya. Dan juga banyak mengundang dosen-dosen ke Malaysia. Ya, jadi dosen-dosen saya dulu yang di ITB itu banyak cerita. Bahwa mereka banyak diundang ke Malaysia. Sekarang sudah terbalik. Ya, kita mengirim mahasiswa ke Malaysia. Jadi jangan lagi bercerita tentang Malaysia, jangan lagi membandingkan dengan Malaysia. Malaysia sudah jauh meninggalkan kita, apalagi Singapura. Nah, sekarang kita mulai bicara tentang Thailand dan Vietnam. Pertanyaannya adalah, kapan Timor Leste nyalip kita? Ya, karena nyatanya negara-negara ASEAN yang dulu di belakang kita itu sudah rame-rame nyalip kita. Pertanyaannya, kapan Timor Leste nyalip kita? Ya, ini pertanyaan serius. Itu. Karena sampai hari ini kita memang bertahan leading itu dalam konser dangdut. Hanya itu. Ya. Jadi Timor Leste itu kalah dari Indonesia dalam dangdut. Brunei kalah dari Indonesia juga tentang dangdut. Bukan dalam saintek. Ini. Jadi ini pendahuluan, saya ingin bercerita tentang persyarikatan kita. Bahwa memimpin suatu komunitas supaya maju itu harus orang-orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri itu ya sudah selesai. Nggak lagi berpikir tentang pengayaan dirinya, nggak lagi berpikir tentang keluarganya. Gitu loh ya. Nah, tapi di kita kan yang nanya pemimpin itu kan justru itulah momen untuk memperkaya diri, ya justru momen untuk ya bagaimana kemudian keluarganya juga dapat bagian, begitu kan? Sementara bangsanya dikorbankan. Nah, data-data yang saya ceritakan tadi itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Jadi sedih sebenarnya kalau berpikir tentang bangsa ini, makanya saya sering bilang, mestinya pemimpin bangsa ini belajar dari Muhammadiyah. Bangsa ini harus banyak belajar pada Muhammadiyah. Itu. Nah, jadi itu pendahuluan. Pendahuluan memanfaatkan momen 113 tahun persyarikatan ini. Okay. Nah, pada pagi ini saya akan bahas tentang siang malam. Ya, jadi ini tadi siang. Tentu yang sudah umroh, haji tahu. Ya, ini tower di eh, sekitar Ka'bah. Itu malam hari. Kalau tadi ini kan siang hari, ini di malam hari. Karena judulnya siang malam. Ya. Nah, ini juga siang hari. Ya, itu. Jadi pada pergantian siang dan malam, saya tadi kutip surah Al-Imran 190, 191, ya. Nih. Pada pergantian pada penciptaan langit dan bumi, serta pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam posisi
berdiri, duduk, juga berbaring. Kemudian mereka juga merenungkan, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau tidaklah yang kau ciptakan itu sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Begitu. Nah, dalam catatan disebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Waktu itu orang-orang Quraisy menemui orang Yahudi dan bertanya, ya, itu apa mukjizat Nabi Musa, begitu ya. Apa keistimewaan Musa? Maka disebutkan bahwa mukjizat tongkat Musa itu adalah tongkat dan tangan yang putih, gitu, gitu. Nah itu. Nah kemudian orang-orang Quraisy ini datang juga kepada orang-orang Nasrani bertanya tentang Nabi Isa. Apa mukjizatnya, apa keutamaannya? Maka dijawab bahwa Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta dan menghidupkan orang mati. Nah, maka kemudian orang Quraisy ini seperti panas, gitu ya. Lalu datang kepada Rasulullah meminta supaya Rasulullah itu berdoa merubah eh, bukit Sofa itu menjadi emas. Nah itu. Maka kemudian Rasulullah berdoa, maka turunlah ayat ini. Ya, itu. Kemudian riwayat yang lain, suatu malam Rasulullah bermunajat, mencucurkan air mata cukup deras, hingga kemudian sementara di masjid Bilal menunggu Rasulullah. Tidak seperti biasanya Rasulullah terlambat dan kemudian Bilal menghampiri Rasulullah di rumahnya, ya, melihat Rasulullah menangis, kemudian Bilal bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Maka Rasulullah menjawab, "Betapa tidak aku menangis, wahai Bilal. Aku baru saja menerima wahyu, yaitu ayat 190 dan 191 surah Ali Imran." Nah, ini ya. Kita belajar katakanlah dari yang pertama tadi ya, eh, bahwa Nabi Musa diberi keutamaan dengan tongkat dan tangan yang putih. Kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta dan menghidupkan orang mati. Hebat, begitu ya. Nah, lalu orang Quraisy itu pengen nabinya tentu lebih hebat, gitu ya. Jadi pengen merubah bukit itu menjadi emas, gitu ya. Tapi apa jawaban setelah dari doa itu justru turun ayat ini, begitu ya. Nah ini, jadi keutamaan keutamaan umat Islam itu bukan pada cerita-cerita masa lalunya, ya, begitu. Tapi justru apa yang ada di dalam Al-Quran, dalam konteks ini disebutkan di situ ciri-ciri ulul albab. Orang-orang yang senantiasa berzikir, merenungkan ciptaan dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring. Nah itu. Ketika saya studi di Jepang, di Hiroshima, itu sempat menghadiri seminar di kaki gunung. Hari pertama seorang profesor dari Tokyo
bercerita tentang data-data eksperimen, yaitu partikel yang dipancarkan dari matahari. Nah, hari kedua itu ada profesor perempuan, Profesor Bando, presentasi. Nah, dalam presentasinya itu membahas, jadi beliau bercerita begitu, terinspirasi oleh data-data. Jadi begitu mendapat informasi tentang data-data dari matahari ini, kemudian beliau presentasi itu terus dipikirkan. Jadi beliau berpikir, ya duduk sambil menyimak itu, kemudian sambil makan, sambil diskusi, sambil berdiri, ya sambil kemudian di ruang dia dalam kondisi berbaring. Makanya pada waktu itu saya langsung berpikir, inilah sebenarnya ilustrasi yang digambarkan di dalam surah Ali Imran ayat 191. Ya. Orang yang sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, terus-menerus memikirkan ciptaan Allah. Nah, ini justru terjadi pada orang Jepang. Ya. Yang kita sudah akui, Jepang itu sebagai negara maju. Nah ini. Artinya apa? Orang ini totalitas hidupnya itu berpikir tentang itu tadi. Gitu ya. Nah di kita ini kan sulit sekali ya. Dari orang yang totalitasnya itu berpikir tentang satu hal. Kita itu kan banyak hal yang dipikirkan. Sehingga kemudian yang dipikirkan itu serba kecil-kecil gitu. Sehingga kemudian tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah ini menjadi persoalan yang sangat serius di kita. Makanya kemudian pelan tapi pasti Thailand, Vietnam meninggalkan kita. Ya, ini. Nah itu. Ya. Saya jujur saya akui bahwa saya baru tahu kelakuan para petinggi kita, entah itu para menteri, entah itu anggota dewan, sejak Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti oleh Pak Purbaya, kan begitu ya. Sehingga kemudian semua apa yang direncanakan waktu itu di counter oleh itu. Ya. Jadi ternyata banyak anggaran yang tidak sampai ke bawah, banyak anggaran yang berhenti di dan seterusnya. Jadi dengan demikian sekarang saya memahami kenapa kok negara-negara yang tadi tertinggal itu nyalip kita. Ya, kita nggak punya fasilitas lab-lab seperti yang saya ceritakan tadi seperti di Thailand. Gitu. Ya, karena dana-dananya memang nggak nyampe. Gitu. Karena pemimpin kita merupakan orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah itu. Ya. Nah kemajuan ya selain menuntut orang yang berkhidmat sepenuhnya hidupnya dalam katakanlah dalam pemikiran, dalam ilmu pengetahuan. Ini kan negara harus campur tangan menjamin hidupnya kan gitu. Nah di kita ini kan enggak, ya di kita ini kan enggak. Gitu. Ya dosen-dosen, guru-guru, waduh kerjanya di mana-mana. Ada guru, ada dosen yang selesai pulang dari kantornya gojek. Nah, gitu kan. Ya, kan itu sudah bukan cerita yang asing bagi kita. Kemana kok? Kenapa kok mereka harus gojek? Ya karena pendapatannya kurang. Kenapa kok pendapatannya kurang? Karena dananya tadi ngendap di itu tadi ya. Nah, ini yang sempat di apa namanya ketika Pak Purbaya jadi menteri kan terkuak. Nah, itu. Nah itu. Ya. Jadi justru banyak pejabat-pejabat kita yang kemudian malah jadi kaya raya. Justru kita yang menjabat. Ini kan terbalik. Ya. Nah, kalau di persyarikatan itu, ini mohon maaf. Ya. Saya sambil sedikit mengenang putra saya yang baru meninggal. Itu. Anak saya itu sempat mengatakan,
Kalau mau aktif berpersyarikatan, jangan aktif dulu di persyarikatan, kata anak saya itu, sebelum mapan. Kenapa? Karena di persyarikatan itu kalau sudah aktif itu sudah istilahnya itu mengeluarkan semua hampir semua yang dimiliki gitu kan. Gitu. Jadi lebih banyak memberi kan gitu di persyarikatan. Ya. Karena anak saya 3 tahun di pondok ya Muhammadiyah, berkumpul dengan orang Muhammadiyah, bapaknya orang Muhammadiyah, begitu sehingga kemudian sampai pada pernyataan seperti itu. Ya. Nah ini. Jadi ya pesan utamanya kan hidup-hidupilah Muhammad persyarikatan, jangan mencari penghidupan di persyarikatan kan gitu. Nah, ini mestinya juga begitu para pemimpin kita ini. Hidup-hiduplah negeri ini, jangan mencari penghidupan di negeri ini, khususnya yang menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus orang selesai dengan dirinya sendiri dan kemudian berpikir tentang masyarakat luas. Kalau sudah berpikir tentang dirinya sendiri, ya sudah selesai. Masyarakat luas pasti diabaikan. Masyarakat luas itu apa? Ya lembaga pendidikannya ini nggak maju-maju. Ya, rumah sakitnya kan dulu berhutang juga kan waktu COVID kepada Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah nagih nggak itu? Kan gitu. Kan pernah diceritakan oleh Pak Din kan gitu deh. Nah ini. Jadi totalitas berpikir pada waktu berdiri, duduk dan berbaring deh. Nah, ini. Nah, terkait dengan fenomena alam ini ya, satu hal yang kita tahu sekarang ini subuhnya jam 3.45 ya, ini versi Muhammadiyah. Sudah saya tambahkan 8 menit. Ya, itu. Padahal 3 bulan yang lalu itu ya 18 itu jam 4.25. Ini belum saya tambah yang bawah ini ya, tambah 8 menit versi Muhammadiyah. Jadi kalau begitu ada apa? 25 ada maju 40 menit ya. 40 menit begitu kan? Nah, kita mungkin menjalani sudah nggak pernah bertanya ya. Tapi mungkin juga ada yang bertanya, kok subuh tambah maju gitu ya. Nah itu, nah maka jadi ini tadi ya pergantian siang dan malam ya. Nah ini, jadi selain pergantian dan siang dan malam, di sini ada al-masyriq wal maghrib gitu. Masyriq itu adalah matahari terbit ya, maghrib matahari terbenam begitu ya. Nah ini. Nah, kita tahu bahwa siang dan malam itu terjadi akibat rotasi bumi, kemudian permukaan bumi yang menghadap matahari itu mendapatkan matahari sehingga kemudian menjadi siang, sedangkan yang belakangi itu tidak mendapatkan cahaya matahari di sini, jadi itu fenomena malam, begitu kan? Oke. Nah, ini berputar 24 jam, maka setiap objek langit ya itu ya dalam 4 menit itu mengalami pergeseran 1 derajat ya. Itu. Kenapa? Karena rotasi bumi. Jadi naik turunnya matahari, naik turunnya bulan ya, maupun bintang itu sebenarnya ya itu karena kita berotasi, begitu loh. Oke. Karena kita berotasi maka mataharinya tampak naik, kemudian turun. Nah, itu sebenarnya akibat rotasi kita. Kita yang di sini malam ketika kemudian di sini pagi hari, gitu ke. Yang semuanya di sini siang, tapi begitu di sini ini maghrib. Jadi maghrib itu karena posisi kita yang bergeser, bukan mataharinya yang bergerak turun, tapi buminya yang bergeser sehingga memindahkan kita menjadi mau membelakangi matahari, menjadi tidak melihat matahari. Itu akibat buminya berotasi, nggih. Itu secara astronomisnya itu begitu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, menariknya adalah kemudian Quran juga menyebutkan di sini tempat terbit itu ternyata banyak, masyarakat tempat terbenam juga banyak. Nah, begitu. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, ini kan bulan November tanggal 18 ya. Matahari itu sedang bergerak ke selatan. Nah, sekarang saya pantau dulu dari selatan setelah 23 Desember ya.
Ini terus ke utara, dari selatan ke utara terus ya, kemudian nah ini ya. Nah, sampai kemudian nanti 21 Juni itu di paling utara. Kemudian kembali ke selatan. Nah, ini 23,5. Ya, nanti kita lihat datanya. Ini Maret, ini Juni. Nah, kemudian balik lagi Maret gitu ya. Nah, itu. Itu terbitnya bergeser. Ya, bergeser. Karena terbitnya bergeser, maka terbenamnya pun juga bergeser, gitu ya. Nah, ini. Jadi menurut istilah Qur'annya itu adalah al-masyariq wal maghrib. Banyak tempat terbit, banyak tempat terbenam. Oke. Nah, itu ya. Artinya tempat terbitnya itu mengalami pergeseran dari selatan ke utara tiap hari. Ya, selama 6 bulan, kemudian balik lagi ke selatan lagi. Begitu seterusnya. Periodik itu sunatullah. Tidak berubah sejak zaman lampau. Ya, tidak berubah. Nah, ini ya. Nah, ini orang-orang pesisir, orang-orang pantai itu sangat cermat memperhatikan ini. Karena ini terkait dengan kehidupan mereka, kapan melaut dan kapan tidak, gitu kan. Ya. Sebab kalau nggak tepat nanti nggak bisa balik, gitu ya. Nggak ada angin yang mendorong mereka bisa kembali. Nah, jadi ini mengalami pergeseran, ya. Jadi Maret, Juni, September di utara, kemudian September, Desember, Maret itu di bawah Katulistiwa, begitu ya. Nah, jadi soal ini kalau kita lihat dari bumi, mataharinya yang apa mengalami pergeseran, begitu ya. Nah, ini terjadi karena sumbu rotasi bumi itu tidak tegak lurus bidang ekliptikanya ini, tetapi ya membentuk sudut 23,5 terhadap garis yang tegak lurus. Nah, kalau kemudian sumbu rotasinya ini kita buat tegak lurus, vertikal, maka bidang ekliptikanya yang miring. Nah, jadi posisi bumi itu relatif di sini sekarang. Nah, ini September sampai Desember sekarang ini. Ya, ini Desember. Berarti matahari itu ya kalau kita lihat katakanlah dari tempat ya. Ini matahari itu relatif di atas ini apa nih? Di atas bumi, ya. Nah, dengan demikian bagian selatan bumi ya itu mendapatkan cahaya matahari gitu kan lebih dekat daripada yang di utara. Jadi di selatan ini akan menuju musim panas, yang di utara itu menuju musim dingin. Nah, gitu ya. Ini Desember, gitu ya. Nah, 6 bulan kemudian itu yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, jadi tiap saat posisi matahari itu akan tampak bergerak ini ya. Ini sejajar. Kemudian ini di 23,5 lintang selatan nanti pada 21 Desember begitu ya. Jadi mengalami perubahan yang relatif kontinu. Nah, ilustrasinya kalau kita lihat di bumi ya. Nah, ini ketika Maret. Nih, Maret. Jadi siang malam di muka bumi itu sama di semua tempat. Ya, relatif sama. Katakanlah 12 jam lah begitu ya idealnya. Itu 23 Maret ya. Nah, kemudian ini mengalami perubahan ya, kan terus dari sumbu rotasinya itu tadi terus ya tampak miring begitu. Nah ini ya. Nah, ini sumbu rotasinya. Ini sumbu rotasinya ya, sumbu rotasinya. Jadi kutub utara di sini itu mengalami siang 24 jam terus-menerus beberapa hari. Sebaliknya di selatan itu malam terus-menerus beberapa hari. Ini pada bulan Juni, sekitar 23 Juni. Nah, ini. Jadi sebelum 23 Juni sampai sekian hari 23 Juni di kutub utara ini siang terus-menerus tanpa malam. Ya, di kawasan ini. Nah, di kawasan ini ada siang sebentar, kawasan ini
malam sebentar, ini malam lebih panjang, malam lebih panjang, begitu seterusnya. Tapi di ekuator, nah Indonesia ini kan di ekuator, itu relatif stabil, siang malamnya nggak banyak berbeda, begitu ya. Nah ini ya. Nah kemudian September balik lagi seperti Maret. Nah, tapi kemudian ya Desember itu yang terjadi kebalikan dari bulan Juni. Nah ini sumber rotasinya begini, ya itu sumber rotasinya nih. Jadi di kutub selatan ini sumber rotasinya, kutub selatan itu di sini siang terus menerus, di sini malam terus menerus. Nah ini, ya. Nah makin ke sini, ini kan Desember, ya. Nah ini malamnya. Ya, malamnya panjang. Sebentar, ini Desember ya. Nah, ini siangnya yang makin panjang pada bulan Desember itu. Makin ke selatan, makin panjang, ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi, kenapa kok sekarang subuhnya lebih pagi ya daripada katakanlah 3 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu? Karena posisinya itu ya mulai matahari itu terus ke selatan sampai 21 Desember nanti gitu nggih. Nah ini. Ya ini ekstrim. Jadi situasi yang di sini tidak mengalami siang, tidak mengalami malam selama 24 jam selama beberapa hari. Itu. Ya, sebaliknya di sini malam terus. Ya, malam terus. Nah, ya, di tempat ini. Nah, gitu ya. Nah, ini malam terus ini. Nah, jadi ini ya ilustrasi ini misalkan bumi mataharinya saya gambar kecil ya, padahal gede sekali, jauh lebih besar dari bumi. Nah, ini cahayanya kan ke sana. Nah, ini kan cahaya yang ke sana. Nah, yang garis tegak lurusnya itu ke sini. Nah, maka ya yang di belakang sini itu malam hari, yang sini siang hari. Dengar? Sama di semua tempat di muka bumi pada tanggal 23 Maret itu siang malamnya relatif 12 jam gitu. Ini malam. Nah, kemudian ini April ya. Nah, ini cahayanya begini. Garis tegak lurusnya begini. Nah, berarti ini yang membelah siang malam garis ini. Berarti siangnya di sini lebih panjang dibanding di apa ini malam siangnya lebih panjang. Sini malamnya lebih panjang ini karena yang di sebelah sininya garis itu lebih banyak daripada yang di sini begitu ya. Nah, itu kemudian Mei dan seterusnya ya. Nah, ini Juni. Nah, itu 23 Juni itu ekstrim panjang. Nah, sekarang itu November, matahari di sini ya. Saya belum sempat buat yang di sini. Jadi kebalikannya itu ya. Nah, jadi ini contohnya ya ketika 23 Juni, jadi yang merah ini yang menggambarkan siang, yang ini hitam ini menggambarkan malam. Jadi jauh lebih pendek, jauh lebih singkat malamnya itu. Nah, ini ya. Nah, jadi di kota-kota yang di lintang utara seperti di Saint Petersburg gitu ya. Ini malamnya lebih pendek daripada siangnya pada bulan ini ya. Ini di Helsinki tempatnya Pak JK menandatangani perdamaian Aceh ya tahun berapa dulu itu ya, ini di daerah utara. Nah, ini juga begitu, malamnya lebih pendek pada bulan ini. Nah, kemudian di daerah yang utara lagi di Kanada, Fairbanks ya, ini lebih utara lagi. Jadi jauh lebih pendek lagi malamnya. Nah, ini pada bulan Juni. Nah, kebalikannya nanti pada bulan Desember. Nah, sekarang November itu menuju Desember. Jadi di sini Fairbanks itu kalau ini siangnya malamnya panjang ya, siangnya panjang, malamnya pendek. Nanti kita hari-hari ini di Fairbanks itu sebaliknya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kondisi kita di bumi. Ya. Nah, jadi ini kan mengalami siang terus ini 24 jam kan ini berputar. Jadi yang daerah kawasan sini itu siang terus menerus gitu loh. Ya, ini kan buminya berotasi. Sebaliknya di sini itu malam terus menerus. Itu pada bulan Desember ya, pada bulan Desember. Nah ini.
Ya. Nah, jadi bumi kita ini sekarang ya kita pahami ini. Jadi kita memahami alam ya, kemudian kita alam ini kita pahami, kemudian kita manfaatkan, gitu kan? Ya, itu yang kemudian menghasilkan sains dan teknologi, gitu. Nah, mari kita pahami ini ya, ini ekuator, ya ini khatulistiwa, ini lintang 23,5 tadi, apa lintasan maksimum atau lintasan paling utara dari matahari, kemudian ini lintasan paling selatan dari matahari, ya. Nah ini, nah di sini Melbourne, ya. Saya akan tampilkan data-data di kota, di 3 kota ini Melbourne. Nah di sini ada Puerto William, ya di Chili, kota paling selatan di muka bumi itu ada di sini. Jadi lebih selatan dari ini, ya, lebih selatan dari Johannesburg, ya, ibu kotanya Afrika Selatan. Nah ini, nah kemudian yang paling utara di sini di Fairbanks tadi, sebenarnya bukan paling utara, ada lagi di sini ya di Fairbanks. Nih, nah ya, nah kita lihat ini, data-data, ya. Jadi pertama kita lihat dulu di Melbourne, ini tadi. Nah ini siangnya ini, ya ini siang 14 jam 15 menit. Malamnya ya 9 jam 45 Melbourne. Ya, nih. Tuh. Nah, ini tanggal sekarang 18 November. Ya. Nanti 23 November 5 hari lagi itu siangnya makin panjang. 14.24 tambah 9 menit. 30 November 14.34 gitu ya. Nah, 20 Desember ini 14.48 makin panjang siangnya. 21 Desember ini maksimum 448, 20 Desember 1448, 23 Desember 1448, baru setelah itu dia memendek lagi, gitu kan? Karena apa? Karena matahari bergeser ke utara, balik ke utara ini, jadi makin pendek, itu, ya. Melbourne tadi kan tempatnya di sini. Nah, yang lebih selatan lagi di Puerto William di Chili. Ya, ini lintangnya ini 54, ini kan 37. Nah, ketika di sini siangnya 14 jam, ini 16 jam. Ya. Otomatis siangnya hanya 7 jam 45 ya. 45 malamnya. Ya. Itu. Ini siangnya nih. Gitu. Ya. Nah, ketika Desember 17 jam. Nih, 17.21 menit, 17.22. Kemudian turun lagi. Ya, itu. Nah, kebalikannya itu terjadi di Fairbanks tadi, di Kanada. Ya, di utara. Nah, ini jadi kalau ini tadi siangnya segini, ini di Fairbanks siangnya hanya 9 jam. Malamnya yang panjang. Ya, malamnya yang 14 jam 22 menit. Nah, di Fairbanks itu 14 jam 22 menit itu malamnya. Ini sekarang siangnya. Gitu. Oke. Nah, ini. Ya. Jadi di muka bumi itu ya yang satu di utara, satu di selatan ekuator itu mengalami situasi yang berkebalikan. Nih, ya. Itu. Nanti 23 Desember ya, ini siangnya hanya 9 jam. Itu. Makanya kalau dapat pilihan ya sekarang lencernya itu pas kalau musim nanti musim puasa bulan Ramadan ya bulan-bulan apa Desember Ramadannya jalan-jalannya aja ke daerah kota-kota di utara aja karena siangnya pendek puasanya cepet dulu ya. Jadi jangan rekreasi ke daerah selatan, ke Australia, ke Afrika Selatan, ke Argentina, Chili itu. Karena siangnya panjang, puasanya dowo. Ya, gitu loh. Nek oleh milih gitu loh. Kan kita juga punya ilmu. Ya, punya ilmu gitu loh. Nah, ini ya.
Jadi 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 kenapa kok sekarang subuhnya itu luwih maju gitu loh ya? Karena posisi matahari sekarang itu berada di selatan. Nah, Surabaya itu berada di selatan. Gitu ya. Jawa itu berada di selatan kan, ekuatornya di Pontianak ya, Pontianak, Solo, Padang itu kalau Sumatera ya gitu loh. Jadi kota-kota yang di selatannya itu ya berarti di lintang selatan gitu. Jadi nanti sekarang ini mulai 21 September kemarin sampai 21 Maret ya, yang di kita ini selatan ini siangnya lebih panjang daripada malamnya. Cuma karena kita dekat ekuator itu selisihnya nggak terlalu menyolok dibanding misalkan kota-kota yang di Australia, kota-kota yang di Afrika Selatan, kota-kota yang di daerah-daerah Amerika Latin ke bawah Chili, Argentina itu, gitu loh, nggih. Nah, ini fenomena alam yang dipelajari begitu ya, dengan seksama. Nah, kalau di negara yang punya 4 musim, ini kemudian diantisipasi sebelum masuk musim dingin, mereka mengantisipasi ya dengan cara kalau musim dingin itu, nah ini menariknya justru pada musim dingin itu seperti di Jepang itu kebakaran banyak terjadi justru di musim dingin. Kenapa? Karena di musim dingin itu mereka menggunakan pemanas. Menggunakan pemanas. Nah, pemanasnya itu dari minyak, dari minyak tanah. Ya, saya 5 tahun tinggal di sana, biasanya kalau udah musim dingin, ya pakai jerigen itu yang isi 20 liter, ya kiri kanan ngangkut minyak ke lantai berapa? Lantai 5, lantai 5, ya. Di SPBU tuh ngisi-ngisi sendiri 20 liter itu. Di sana kan nggak ada petugasnya, ngisi-ngisi sendiri. Kemudian di rumah angkut ke lantai 5 itu, ya, tendeng-tendeng itu. Nah, lalu dinyalakan. Nah, seringkali orang lupa pemanasnya masih nyala, ditinggal keluar. Nah, kebohongan itu banyak terjadi dalam momen itu. Ya, justru di musim dingin. Karena di musim dingin banyak digunakan apa namanya pemanas itu ya. Nah, itu ya. Tetapi dengan situasi seperti itu mereka sudah menyiapkan itu. Akhirnya mereka berpikir keras sehingga kemudian menjadi lebih struggle ya itu. Jadi memang salah satu sisi negatifnya di daerah tropis ini seperti yang pernah saya sampaikan kan, saya lebih memilih kalau boleh milih, saya kan memang milih tinggal di Indonesia aja kan. Karena jam 2 saya bisa keluar rumah lalu cari warung gitu kan, ngopi-ngopi atau bahkan cari mungkin sego pecel juga ada gitu kan. Kalau datang ke Tegal jam 5 itu kita sudah nemu sate balibul gitu kan ya. Di Jepang kalau musim dingin, jangankan kok dini hari, siang pun kita nggak bisa keluar gitu. Mau keluar itu dingin sekali. Kita apa? Mau ngambil barang di jemuran itu ya, itu harus pakai sarung tangan kalau sudah dingin. Nggak bisa kita nggak pakai sarung tangan karena tangan itu seperti pecah, sakit sekali gitu loh. Ya, jadi tidak menyenangkan. Tetapi karena itu kemudian mereka struggle mempersiapkan ketika kondisinya seperti itu. Nah, di kita enggak. Karena enak, wes enak, santai-santai gitu ya. Itu jadi dari faktor alam yang membuat kita menjadi santai itu ya itu ya. Selain juga kelakuan pemimpinnya gitu ya, yang membuat kita nggak maju-maju. Ini perlu saya ulang-ulang nih, kelakuan pemimpin yang membuat negara kita nggak maju-maju ini harus saya ulang-ulang ini. Karena yang dituduh selama ini pihak perguruan tinggi. Nah, sekarang saya harus melakukan protes keras gitu. Jadi diupek-upek yang apa di Indonesia perguruan tinggi akan begitu-begitu saja. Karena kebijakannya belum sinkron, karena dananya nggak memadai gitu, ya. Jadi sulit. Faktanya sekarang kita justru belajar STEM itu di Vietnam. Padahal Vietnam tahun 70-an dulu kan masih perang dengan Amerika. Ya, Amerika kalah, akhirnya Amerika menghibur diri dengan membuat apa? Film Stallone itu. Apa?
Rambo itu kan, apa itu judul filmnya itu kan? Itu kan tahun 70-an masih perang Vietnam. Dulu sekarang sudah mulai meninggalkan kita. Ya, berapa? Hampir 50 tahun. Nah, Timor Leste kan dibebaskan kemarin tahun 2000-an gitu, tahun pinter itu oleh Pak Habibie itu. Karena waktu itu sama masih di Jepang itu. Tahun pinter. 2000 gitu. Nanti jangan-jangan tahun 2045 kita mengirim mahasiswa ke Timor Leste. Ya, gitu loh. Ya, orang Timur hanya mengirim artis dangdut aja ke kita gitu kan. Sekarang pemimpin-pemimpin Timor Leste itu beberapa kan ada yang alumni UMM gitu kan ya. Belajarnya di kita sekarang. Ingat, karena kita itu lalai gitu loh. Nggak sadar-sadar gitu. Ya, nah ini ini bener ini kenapa ini benar-benar terjadi Bu Bapak. Menyedihkan gitu ya. Menyedihkan. Saya sebagai orang perguruan tinggi itu sedih gitu. Ya, kita tuh banyak gini-gini. Oke, Tibot? Tapi maka ya Ya, contohkan tangan negara yang kita tapi bagaimana misalkan ada di dalam itu contohnya misalkan ada pengelola Hokkaido oke itu. ada kalau daerah yang lain baik itu dunia maupun terang dan malamnya daerah itu siangnya itu pendek sekali. Ya, G. Ya, kalau Hokkaido itu memang pulau yang paling utara dari Jepang. Ya, Hokkaido itu pulau paling utara dari Jepang. Sementara seperti Nagasaki itu yang paling selatan. Jadi ya memang akan ada selisih. Ya, itu. Karena Hokkaido itu paling utara, ujungnya. Itu, ujung utaranya Jepang itu Hokkaido. Ya. Sedangkan Nagasaki itu daerah selatan. Sehingga kemudian memang akan ada selisih, gitu ya. Jadi kalau terkait dengan siang malam itu yang harus dibandingkan adalah lintangnya ya, lintangnya bukan bujurnya. Itu bujurnya. Kalau bujur itu terkait dengan lebih awal zuhur, lebih awal asar dan gitu ya, itu. Jadi gitu. Jadi meskipun satu negara, tetapi karena negara itu bujur ngalor ngidul, ujung utara dan ujung selatannya beda tentunya ya. Tuh. Nah itu. Oke. Nah, eh, sama dengan gini, Kiribati. Kiribati itu sama dengan Indonesia membentang apa di 3 zona waktu, tapi bedanya kalau Indonesia itu GMT plus 7, 8, 9. Sementara Kiribati itu dipotong oleh garis tanggal internasional. Sehingga kemudian di satu negara, ya, sebelum kemudian direvisi, itu bisa mengalami 2 hari yang berbeda. Ya, itu di Kiribati. Sebelum kemudian Presiden Kiribati itu menarik bujurnya itu ke plus 13 dan plus 14. Jadi di Kiribati itu ya tetangga sebelah timur itu apa si rekreasi karena dino Minggu, sementara di daerah barat itu upacara bendera karena dino Senin gitu ya. Itu juga terjadi, itu karena bujurnya. Jadi itu ya karena itu seperti yang saya sampaikan jangan sampai garis tanggal itu dipindah Mekah. Sebab kalau dipindah ke Mekah, etane Mekah sik Kemis, Mekah Jumat. Sing malah Jumatan, wong Mekah, lu wong etan Kemis bebas Jumatan. Sesuke balik ketika nek etan Jumat, no Mekah wis Sabtu balik. Jadi bebas Jumatan. Itu nek garis tanggalnya digeser ke Mekah gitu ya. Kadang-kadang kita fanatik pengen garis, tapi gak duwe ilmu. Nah, gitu kan salah. Nah, gitu loh ya. Jadi itu bukan karena kita itu terlalu sering mengatakan itu konspirasi gitu. Enggak, di sini ada pertimbangan objektif kenapa garis tanggal itu
plus minus 190 itu di lautan. Nah, karena apa? Tidak ada daratan. Oke. Jadi itu ya berangkat dari subuh yang terus maju karena posisi matahari kita berada di selatan. Nah, ini fair bank, oke. Nah, jadi begitu. Mudah-mudahan ini ya terus mendorong kita untuk belajar membaca Al-Quran, membaca dan membaca ya khususnya fenomena alam karena itu akan memberi kekuatan material kepada kita ya. Kemudian mau membangun sekolah-sekolah yang terkait dengan skill karena orang kita tuh banyak sekolah tapi sekolahnya sih ilmu sosial kabeh. Padahal labnya sosial itu apa? Prakteknya sosial itu apa? Demo. Nah, kalau demo merusak-merusak gedung. Nah, kebalikan mesti bangun gedung ini malah merusak gedung karena lepe wong sosial itu demonstrasi gitu. Nah, itu. Jadi harus lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang apa memberi kemampuan teknis gitu, okay? Ini ya karena ayat alam ada 800 dibanding ayat fikih yang hanya 160 ya. Jadi mindset kita harus mulai kita ubah, kita kembangkan. Kita rahmatan lil alamin harus memberi ya, harus produktif karena itu harus menjadi produsen, harus menjadi negara industri begitu. Fastabiqul khairat. Selamat Milad 113 ya. Terus mengabdi berkhidmat untuk umat supaya bangsa ini tidak terpuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.